Halo kawan-kawan, berjumpa lagi bersama saya Tommy Tiandra. Masih dalam segmen review, kita akan review masih di produk Osprey. Nanti kita akan membedah fitur Osprey Travel Bag. Tas ini boleh dibilang tas yang paling sering saya gunakan dalam 5 bulan terakhir ini dalam perjalanan saya antar kota, antar provinsi, atau antar kota dalam provinsi. Udah kayak bus aja ya, bus antar kota, antar provinsi. Ya, maksud saya gini, tas ini tas yang paling sering saya gunakan dalam berkegiatan, baik itu kerja atau traveling maksudnya. Nah, langsung aja kita bedah fitur-fitur tas ini. Ini produk yang saya gunakan ini adalah Osprey Travel Bag. Nah, seperti biasa ini ada brand Osprey, di bawahnya series. Nah, spray yang saya gunakan ini adalah series Nebula. Kalau di deskripsinya sih 34 liter volumenya, jadi kapasitas 34 liter. Kemudian bahan material yang digunakan ini adalah nilon 210D Dolby Blend. Berat ini dalam kondisi kosong yaitu 1,1 kg. Osprey Nebula 34 liter ini buat saya lumayan unik, kemudian simple namun tetap cool. Cukuplah untuk keperluan seperti saya bilang tadi, kalau traveling perjalanan 3-4 hari cukup untuk mengakomodasi perlengkapan kita selama perjalanan. Baiklah, kita akan mulai bedah apa-apa saja fitur dari Osprey Nebula 34 liter ini. Kita mulai dari depan. Yang pertama itu ada pocket atau kompartemen paling depan sekali. Ini seperti ciri khas daripada Osprey ya. Bahan dasarnya mesh. Nah, di bawah ini ada semacam tempat menggantungkan LED light kalau menggunakan sepeda, reflektor gitu, lampu LED reflektor, atau tempat menggantungkan helm sepeda tentu kalau menggunakan sepeda. Nah, kita ke kompartemen bagian kedua. Ini kalau dihitung kompartemen berarti ini kedua. Yang kedua ini kompartemen. Nah, di sini ada pocket kecil untuk meletakkan bisa handphone, power bank, pulpen, tempat melantunkan kunci. Di bawah ini juga masih muat untuk meletakkan alat-alat barang-barang kalian. Lanjut, antara kompartemen depan sama kompartemen utama itu ada top lightnya, ciri khas Osprey juga, semacam pocket untuk meletakkan pernak-pernik yang perlu diakses cepat juga, seperti senter. Kalau saya senter bukan di jalan, atau obat-obatan seperti pil misalkan, atau masker. Kemudian di tiap zippernya ini ada webbing untuk mencantolkan. Ini saya cantolkan hand sanitizer
lumayan kuat webbingnya ini, lumayan kuat. Zippernya juga sudah teruji. Nah, kita lanjut ke kompartemen utama. Kompartemen utama ini wow, ini ada barang-barang saya. Sebentar saya keluarkan dulu. Nah, kelihatan kan? Nah, kompartemen utama ini di sini ada laptop sleeve atau tablet sleeve. Mau meletakkan dokumen juga nggak apa-apa. Nah, di bagian depan kompartemen utama, di atasnya tadi ada kantong ya, kantong pocket buat pernak-pernik, center, saya ikat rambut, ini bantal tiup. Nah, bagian depan juga ada. Nah, ini masker, ada tempat macam pocket juga di dalamnya. Inilah kompartemen utama dari tas Osprey Nebula 34 liter ini. Kelihatan kan? Setelah kompartemen utama, yang unik dari tas Osprey ini adalah kompartemen bagian belakangnya atau tempat menaruh laptop sleeve. Memang dikhususkan untuk menaruh laptop dan tablet. Kemudian beberapa dokumen-dokumen harian kamu seperti map, misalkan kertas-kertas lembar kerja kalian atau tugas-tugas kuliah, bagian kuliah atau tugas-tugas sekolah, bagian sekolah. Kita buka kompartemen terakhir, tas Osprey Nebula 34 liter ini. Kenapa saya bilang unik tadi? Ini kompartemen terakhir ini bisa dibuka 180 derajat. Nah, sudah semacam koper kalau saya bilang ya, semacam model koper gitu. Nah, pada bagian punggung itu laptop sleeve, laptop. Pada bagian depan itu bisa diletakkan dokumen-dokumen atau tablet di sini. Nah, di antara buka kompartemen terakhir ini bisa juga ditaruh barang-barang di sini. Di antara ini masih bisa ada space juga gitu. Ini yang saya bilang unik tadi dari tas Osprey Nebula 34 liter ini. Ini bagian favoritnya kalau buat saya. Oke. Nah, tadi dengan berisi full, masih ada bagian depan ya. Tas ini bisa ngembang semaksimalnya. Nah, dengan kondisi kosong dia juga bisa ngepres kecilnya. Gitu. Di samping seperti biasa ini ada pocket, bahan dasarnya juga sama mesh, ada strapnya, bisa kalian letakkan air minum atau yang harus diletakkan di samping. Kiri kanan juga ada, di sebelah kanan juga ada pocket, bahan materialnya juga sama mesh. Kemudian di bagian atas ada webbing untuk mengangkat. Nah, lalu kita ke belakang, back system. Nah, back system Osprey ini hampir sama, hanya saja modelnya yang berbeda-beda. Maksud saya hampir sama itu ada mesh,
kombinasinya itu mesh, di dalamnya ada spons dengan model masing-masing series ya. Kalau ini teknologinya AirScape. Nah, back systemnya teknologi AirScape. Nah, lalu di bagian penyandangnya ini bahan materialnya sama juga, tetap nilon. Nah, di dalamnya dibungkus spons. Lalu ini ada strap compression untuk di dada, ada pilih juga. Di bawah ada headbellnya, namun tidak ada pocket, headbell biasa saja karena ini memang didesain bukan untuk trekking ya atau hiking, ini untuk traveling atau untuk backpack harian kalian untuk kerja. Kalau perkara kualitas, brand Osprey ini memang sudah tidak diragukan lagi. Saya telah memakai series ini, saya beli di bulan 9, di bulan September 2020. Berarti sekarang sejak video ini dibuat ini Februari, berarti sudah 5 bulan yang lalu. Hampir setiap hari saya gunakan di aktivitas saya kemana-mana, ini saya bawa. Minusnya dari Nebula 34 liter ini, dia tidak include rain cover. Nah, terus ini memang didesain buat kawan-kawan yang berpergian, traveling atau kerja, untuk backpack harian kawan-kawan. Jadi ini kalau menurut saya tidak didesain untuk trekking, hiking. Nah, karena tidak cocok. Bukan persoalan bahannya yang nggak cocok, nggak kuat kena ranting, tapi memang kurang nyaman aja mendukungnya jika kita gunakan untuk trekking atau hiking. Nah, itu asumsi saya. Cuman kawan-kawan bebas berpendapat. Jika nyaman untuk digunakan hiking, ya silakan aja. Saya pikir itu ya review Osprey Nebula 34 liter. Ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang berkegiatan sehari-hari, kuliah atau kerja, sekolah, dan juga buat teman-teman yang sering berpergian traveling, baik itu dalam kota atau luar kota. Ini cukup untuk mengakomodasi barang-barang kawan-kawan untuk 3-4 hari. Demikian review dari saya. Salam penjelajah, salam lestari. See you.